bisa memberikan dharma bakti yang terbaik kepada bangsa dan negara. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa pelayanan umum terbaik kepada rakyat adalah ketika pemerintah mampu melindungi nyawa masyarakat. Oleh karenanya, sehubungan dengan wabah COVID ini, maka langkah kita adalah bagaimana menjaga yang sehat harus tetap sehat, yang kurang sehat harus menjadi sembuh, yang sudah terlanjur sakit diobati sampai sembuh. Dengan demikian, kita tidak bisa bekerja sendirian. Kita tidak mampu melakukan ini secara sendiri-sendiri. Demikian juga pemerintah pusat tidak akan bisa bekerja tanpa didukung oleh segenap komponen bangsa lainnya. Dan perlu kita jadikan sebagai pedoman dalam melakukan berbagai macam aktivitas untuk penanganan COVID ini adalah mengedepankan kekuatan masyarakat. Kekuatan masyarakat ini kita upayakan agar kita mampu mengurangi jumlah yang terdampak risiko, mengurangi jumlah yang terpapar COVID. Sehingga tidak perlu banyak masyarakat yang harus dirawat di rumah sakit. Kenapa demikian? Karena kita harus punya prinsip. Kita jangan jadikan rumah sakit dan para dokter sebagai benteng terdepan, sebagai ujung tombak. Dokter dan rumah sakit harus kita lindungi. Mereka harus kita jadikan benteng terakhir bangsa kita. Kenapa demikian? Para dokter, para perawat adalah pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Ketika kita berbondong-bondong ke rumah sakit, sementara kondisi nasional kita, rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk juga terbatas, rasio tempat tidur 1,2 tempat tidur untuk 1.000 orang penduduk, rasio dokter secara nasional, 1 dokter harus melayani 1.300 penduduk kurang lebih, apalagi dokter paru. 1 dokter paru harus melayani 1,2 juta warga negara Indonesia, karena jumlah dokter paru yang kami catat adalah 1.976 orang. Sehingga kita tidak boleh kehilangan dokter satupun. Dengan demikian, kita semua harus menempatkan porsi warga, porsi masyarakat, agar menjadi bagian yang berada pada ujung tombak untuk membuat masyarakat tidak ada yang terpapar, tidak ada yang terinfeksi, tidak ada yang sakit, dan tidak ada yang dirawat di rumah sakit. Inilah komitmen kita. Sekali lagi, saya selaku Kepala Gugus Tugas mengaturkan rasa bangga kepada seluruh kepala dinas, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Mari kita tingkatkan lagi kerja keras kita agar kita bisa melindungi lebih banyak warga negara. Pahlawan-pahlawan masa lalu adalah mereka yang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah, tetapi pahlawan masa kini dan ke depan adalah mereka yang mampu mencegah supaya tidak terpapar dan mampu mengobati orang yang sakit menjadi sembuh. Dan itu ada di tangan para tenaga medis, khususnya para dokter dan para tenaga medis lainnya. Bapak Ibu sekalian, satu poin yang ingin saya tekankan dan saya atensi dalam pertemuan ini adalah tentang masalah yang berhubungan integrasi pelaporan. Saya berharap pertemuan ini yang nanti akan dipandu oleh Pak Dodi selaku Ketua Bidang Operasi dan juga diisi oleh beberapa pejabat lainnya dari Kementerian Kesehatan dan juga pakar untuk bisa mendapatkan masukan dan juga memberikan beberapa poin kepada kita semua agar seluruh data yang ada bisa betul-betul akurat. Baik data pasien yang ODP, PDP, yang dirawat di rumah sakit, jumlah tempat tidur yang ada di
rumah sakit rujukan dan khususnya juga ruang isolasi. Termasuk berapa banyak alat perlengkapan yang sudah tersedia dan kira-kira apa saja yang ke depan masih diperlukan, seperti halnya mungkin kebutuhan APD, kebutuhan masker, kebutuhan ventilator, kebutuhan apa saja. Termasuk juga baru saja saya menerima tamu dari kawasan industri Cikarang. Di sana ada 10 rumah sakit dan mereka mengatakan perlu ada suatu upaya untuk mendapatkan alat menyedot cairan di dalam dada, yang mungkin ini tidak semuanya rumah sakit memiliki, karena menurut yang bersangkutan, yaitu Pak Yohanes dengan tim, mengatakan itu akan bisa membantu pasien COVID yang dadanya atau parunya telah dipenuhi oleh cairan. Tentu ini semuanya perlu mendapatkan masukan dari Bapak, Ibu sekalian, para kepala dinas, termasuk juga tentunya bagaimana kita bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia, yang kami telah bertemu dengan PB, Ketua Umum PBID, Bapak Daeng Fakih, yang mana juga kami telah membuat surat edaran ke seluruh gugus tugas provinsi, kabupaten, kota, agar ID wilayah dimasukkan menjadi bagian dari gugus tugas provinsi, kabupaten, kota. Dan yang terakhir, kiranya seluruh posko itu bisa terintegrasi, baik unsur dari Dinas Kesehatan, BPBD, TNI dan Polri, BIN daerah, dan Kominfo. Apabila ini bisa kita lakukan, insya Allah kita mampu mempercepat menurunnya kasus COVID di Indonesia, dan juga ke depan kita harapkan kita bisa melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan protokol kesehatan dan membiasakan rakyat kita, masyarakat kita untuk tetap jaga jarak, menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan juga mengingatkan kenapa Anda harus cuci tangan, supaya tangan Anda tidak menyentuh bagian sensitif di wajah sehingga tidak terpapar. Kira-kira demikian sebagai pembuka. Selamat melaksanakan video conference. Semoga pertemuan siang ini memberikan manfaat kepada kita sebagai bagian dari keluarga besar bangsa dan negara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ketua Gugus Tugas Nasional atas arahannya, dan insya Allah akan menjadi pedoman bagi kita nanti dalam melaksanakan diskusi pada ikon ini. Jadi sudah jelas tadi bahwa data adalah sangat penting bagi gugus tugas dalam mengusahakan kebijakan, strategi, dan pengambilan keputusan. Jadi topik kita sebenarnya memang haruslah bagaimana data ini bisa menjadi suatu sistem yang baik sehingga dapat mengambil keputusan dan strategi yang baik. Sebelum kita lanjut, mungkin di sini ada Bapak Sekjen Kemenkes, Pak Oscar, mau pilih wakil Ketua Gugus Tugas, mungkin ada masukan-masukan sebelum kita mendengarkan paparan dari Prof. Silakan Pak Oscar. Terima kasih Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kita hormati Pak Doni, Ketua Gugus Tugas, Bapak Ibu sekalian, seluruh gugus tugas daerah, rekan-rekan kepala dinas, dan semua tim yang ada di dalam gugus tugas kita. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Doni bahwa memang persoalan data adalah bagian penting di dalam kita menjalankan kegiatan kita sehari-hari ini. Dan tentunya niat untuk kita mengintegrasikan seluruh data yang ada ini adalah bagian yang penting. Karena tanpa ada integrasi tentunya kita akan sulit untuk membaca, memetakan, dan melakukan mitigasi terhadap masalah-masalah yang sedang kita hadapi ini. Tapi alhamdulillah belakangan semuanya sudah bisa kita jawab, bahwa keraguan-keraguan terhadap persoalan data dapat kita benahi, dan tentunya kita berharap data-data ini semakin berkualitas. Kualitas data inilah yang amat sangat penting kita lakukan. Untuk itu bagian-bagian yang sudah dibangun selama ini tentunya dengan adanya pengintegrasian ini, kita berharap dia akan lebih mempunyai kualitas yang tinggi. Dan tentunya akan dapat mampu kita membacanya dan menganalisanya. Untuk itu,
barangkali dalam konteks ini tentunya komunikasi data antara daerah dengan pusat, kemudian antara gugus tugas dengan Kementerian Kesehatan dengan gugus tugas dan juga daerah, ini amat sangat dinamis harus kita bangun. Tentunya hari ini kita dapat melihat bagaimana skenario untuk penguatan-penguatan tadi akan kita lakukan. Begitu saja Pak Dodi, dan tentunya kita mencermati apa yang akan disampaikan oleh daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Oscar. Pandangannya bahwa kita akan berupaya menuju ke satu data yang terintegrasi. Baik, kita mungkin sebaiknya berikan waktu kepada Profesor Wiku untuk memaparkan tentang strategi integrasi data ini. Silakan Pak Prof. Wiku. Ya, baik. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Dodi Rusmandi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Gugus Tugas, para Wakil Ketua Gugus Tugas, Sekjen Kemkes, Dirjen P2P, dan seluruh Kepala Dinas dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, kami ingin menyampaikan tentang integrasi satu data nasional, di mana Dinas Kesehatan ini sangat penting sebagai navigasi dan penggerak utama dalam percepatan penanganan COVID-19 di daerah ini. Landasan hukum yang dipakai di dalam bencana non-alam adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, khususnya Pasal 4 bagian C, yang menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Selain itu, dengan Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat, COVID atau coronavirus disease, sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Berikutnya, sesuai dengan SK dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus, di sini disebutkan bahwa kami harus melaksanakan pengumpulan data dan melaksanakan analisis serta kajian. Dan kalau kita lihat dari struktur gugus tugas pusat dan daerah, sini terlihat bahwa struktur gugus tugas di pusat itu berhubungan dengan struktur gugus tugas yang ada di seluruh daerah di Indonesia, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Menurut Permenkes nomor 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran, di sini terlihat bahwa pembukaan data kesehatan, khususnya untuk kepentingan umum, terutama terkait dengan poin 4B, ancaman kejadian luar biasa dan wabah penyakit menular, ini sudah diatur tentang penggunaan data tersebut. Kami perlu menyampaikan tentang perintah Presiden yang telah disampaikan 3 minggu yang lalu tentang integrasi data. Beliau menyampaikan tentang pentingnya seluruh data terintegrasi masuk ke gugus tugas. Dan ini adalah suatu perintah yang harus kita jalankan secara bersama karena pimpinan nasional telah menyampaikan demikian. Kami dari gugus tugas telah membuat sistem terintegrasi bersatu lawan COVID yang sudah dibuka dan bisa diakses oleh masyarakat selama 9 hari ini. Semua dapat mengakses melalui www.covid19.go.id. Fungsi utama dari Bersatu Lawan COVID atau kita sebut sebagai BLC, sebagai sistem yang terintegrasi, itu adalah untuk mempercepat alur pencatatan data pada semua level, baik di puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dan dinas kesehatan. Dan dengan sistem ini bisa mengetahui lokasi rawan persebaran COVID se-Indonesia. Kita bisa melihat sebaran kasusnya, pencatatan hasil pemeriksaan rapid test, dan pencatatan segala kebutuhan dan distribusi logistik bagi rumah sakit, laboratorium, dan dinas kesehatan. Begitu juga sistem ini juga terhubung dengan mobile apps yang ada di masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan data terintegrasi nasional.
Di sini menggambarkan bagaimana seluruh komponen yang penting untuk melakukan penanganan surveillance COVID-19 itu, baik mulai dari identifikasi kasus, mengidentifikasi kasus OTG, ODP dari puskesmas, kemudian kita juga melakukan manajemen kasusnya, memantau perkembangan kasus di rumah sakit, tentunya seluruh datanya di sini disampaikan apa saja yang harus ada, kemudian konfirmasi kasus, screening, mobilitas penduduk, manajemen logistik, dan begitu juga mobile apps yang bersatu lawan COVID untuk menjadi satu kesatuan. Tantangannya saat ini yang harus Bapak Ibu sekalian pahami adalah data penyelidikan epidemiologi kasus COVID ini, baik ODP, PDP, positif, ini belum tercatat dengan lengkap dan akurat. Kemudian perbedaan pencatatan data kasus antara pusat dan daerah. Memang negara Indonesia ini besar sekali dan ini adalah tantangan kita bersama. Kemudian belum terintegrasinya data dari puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dan dinas kesehatan dalam satu kesatuan sistem. Berikutnya, belum semua kasus dilakukan contact tracing dan pencatatan contact tracing yang tidak terintegrasi. Hal ini membuat sulit untuk melihat penyebaran kasus secara klaster pada masyarakat. Pencatatan sembuh untuk kasus COVID-19, terutama ODP-PDP, yang sudah dipersyaratkan oleh WHO untuk dilaporkan sejak tanggal 11 April yang lalu, belum tercatat dengan baik sehingga jumlah kasus tersebut terlihat terus meningkat. Penyebab masalahnya, yang pertama, data COVID-19 ini bersifat sangat dinamis. Jadi berbeda dengan proses seperti di pemilu atau menggunakan KPU. Data ini sangat dinamis. Kalau yang KPU adalah statis. Jadi tidak tercatat NIK pada setiap data kasus dapat menyebabkan pasti duplikasi. Ada migrasi karena masyarakatnya bergerak, ODP, PDP, maka dari itu identitas itu sangat penting, bukan hanya nama, tetapi adalah NIK. Berikutnya, data kasus dan hasil penyelidikan epidemiologi tidak terhubung dengan hasil pemeriksaan laboratorium dan juga dengan data rumah sakit. BLC, gugus tugas atau Bersatu Lawan COVID, menerima data hasil penyelidikan epidemiologi dan kontak tracing dalam kondisi tidak lengkap. Dan ini membuat kita menjadi masalah di dalam melihat ini sebagai navigasi kita bersama. Sedangkan kita lihat di Dinas Kesehatan juga kekurangan SDM dalam melakukan pelaporan kasus dan hasil PE serta kontak tracing, terutama daerah-daerah dengan jumlah kasus yang sangat tinggi. Salah satunya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian tidak adanya satu sistem terintegrasi yang dapat mensinkronisasi data pusat dan daerah, mengakibatkan terjadinya duplikasi data sehingga validitas dan reliabilitas dari datanya sangat dipertanyakan. Kalau kita melihat data surveillance sebagai contoh, ketidakcocokan nama provinsi dan nama kota. Sebagai contoh, ada yang provinsinya DKI Jakarta, kotanya Bekasi. Begitu juga pengisian nama yang tidak sesuai. Ada seseorang perempuan dengan nama perempuan, tapi ada juga sebuah nama dalam bentuk kode, tapi disebut perempuan. Dan ini kita tidak tahu akibatnya, kita tidak tahu besaran masalah dalam mengambil keputusan, terutama kalau daerah tersebut PSBB. Dan untuk itu, dalam melakukan intervensi di tingkat kabupaten kota, apalagi yang berdampingan seperti DKI dengan kabupaten kota penyangga di sekitarnya, akan sangat sulit untuk melakukan ini karena bisa saja datanya DKI, angkanya besar karena ada sumbangan dari Bandung, atau sebaliknya. Kalau kita lihat dari data surveillance berikutnya, data individual harian yang diterima oleh gugus tugas dan data harian yang dipublikasi, sumber datanya sebenarnya sama, tapi jumlah yang terlaporkannya berbeda. Ini karena proses verifikasi data yang dilakukan menemui jalan buntu karena pencatatan data sejak pertama tidak dilengkapi dengan informasi-informasi yang dibutuhkan. Jadi sudah terlihat angkanya berbeda, dan ini akan menyulitkan pada saat pemerintah melaporkan suatu angka setiap sore yang disampaikan oleh Dirjen P2P sebagai juru bicara pemerintah dengan kondisi data seperti ini. Inilah yang harus kita perbaiki bersama. Kalau kita lihat grafik data surveillance, silakan kalau dikunjungi di www.covid19.go.id, di sini kita bisa lihat gejala positif di tingkat nasional. Terlihat gejala utamanya adalah batuk, riwayat demam, dan demam. Tapi ini perlu diingat catatan di bawah.
89,1% tidak ada datanya atau data tidak lengkap, sehingga ini akan menyulitkan kita di dalam mengambil keputusan. Demikian juga kondisi penyakit penyerta. Terlihat hipertensi 21,7%. Padahal prevalensi hipertensi di Indonesia jumlahnya adalah 34%. Apakah hubungannya ini? Pada saat kita melihat data yang lengkap, itu hanya sangat sedikit, karena kita tidak memiliki data sejumlah 95,8%. Saya sebagai guru besar kebijakan kesehatan dan juga ahli kesehatan masyarakat, melihat seperti ini akan menyulitkan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat dan cepat, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah masing-masing. Sebagai pimpinan daerah harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Dengan menggunakan data seperti ini akan sulit, kita bisa salah keputusan. Nah, kalau kita lihat apa yang perlu kita lakukan, ini adalah kita perlu mempercepat pelaporan data COVID supaya kita segera bisa melandaikan kurva dan bisa selesai dengan masalah ini lebih segera. Maka dari itu, jalan berliku yang selama ini dilaporkan, karena itulah konstruksi yang selama ini dikembangkan, kalau boleh dikatakan itu jalan berliku, mulai dari puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dinas kesehatan yang berwarna biru di bawah, itu terlihat bahwa akhirnya dilaporkan oleh Pusdatin masuk ke bersatuan COVID, sebenarnya kita bisa membuat suatu jalan tol, jalur cepat, dengan mencatat semuanya dengan baik yang berwarna merah ini. Melengkapinya, sistem yang sudah ada dimanfaatkan dengan baik, maka dari itu pencatatan sampai pendataan, penyelidikan epidemiologi, kontak tracing, data pasien positif dan negatif, itu langsung bisa dimasukkan ke dalam bersatu lawan COVID, dan langsung bisa diakses oleh puskesmas, rumah sakit, laboratorium, Dinkes, Direktorat Pelayanan Kesehatan, Litbangkes, PHEOC, akan bisa melihat termasuk dengan Pusdatin dengan cepat. Jadi ini adalah sinerginya. Form pelaporannya juga sudah disediakan untuk puskesmas, harus melaporkan apa saja, ada daftarnya di sini, rumah sakit juga demikian, laboratorium juga demikian, yang terutama dalam konteks ini, Dinas Kesehatan. Jadi harus melaporkan tentang penyelidikan epidemiologinya, pengiriman spesimennya, data kasus, permohonan bantuan Dinkes apabila perlu bantuan logistik dan jumlahnya apa yang ada, serta pengadaan rapid test salah satunya. Dan semua institusi sudah diberikan akun, username, dan password untuk entry data ke dalam BLJ tersebut. Form pelaporan data COVID-19 ini dari identifikasi, ini adalah satu contoh form saja. Formnya ada beberapa dan mudah untuk diisi, karena akses internet di seluruh Indonesia, coverage-nya sudah sangat bagus seluruh Indonesia, maka dengan melaporkan oleh puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, untuk identifikasi terutama untuk penyelidikan epidemiologi, kita bisa mendapatkan data yang akurat dan bisa dimanfaatkan, diakses oleh masing-masing institusi. Ini kami beri contoh kabupaten yang sudah mengisi dari yang ada di sini, bahwa dari yang sudah mengisi 124 kabupaten kota dari 514. Salah satu contohnya Dinas Kabupaten Rokan Hilir. Hanya dalam waktu 2 minggu bisa mengisi 1.217 data dengan baik, sehingga ini bisa digunakan untuk sebagai analisis langkah tindak lanjut yang diperlukan. Dashboard Dinas Kesehatan, nanti Dinas Kesehatan semua kabupaten kota dan provinsi bisa memiliki dashboard seperti ini, sehingga bisa tahu, contohnya Riau, akan tahu ODP-nya di sana berapa, dan sinkron dengan data nasional. Tidak ada duplikasi dan beda data. Pasien dalam pengawasan juga demikian, terkonfirmasi juga begitu, OTG-nya juga ada, dan ini bisa diganti provinsinya mana saja tergantung. Jumlah meninggalnya juga demikian, ada prosentasenya, jumlah sembuhnya juga dirujuk, isolasi mandiri, dirawat di rumah sakit, dan seterusnya. Jadi ini adalah meningkatkan validitas dan akurasi data. Dashboard Dinas Kesehatan ini juga bisa melihat identifikasi kasusnya. Dinas Kesehatan dapat mengetahui jumlah kasus, PE yang dilaporkan oleh puskesmas, dan rumah sakit di daerahnya. Jadi dengan demikian, ini adalah alat navigasi yang baik untuk Dinas Kesehatan Provinsi untuk seluruh kabupaten kota yang ada di wilayahnya. Demikian juga, Dinas Kesehatan bisa melihat sampel yang dikirimkan institusi pengirim, serta hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Kalaupun ada keterlambatan mengirimkannya atau hasilnya, juga akan termonitor dengan baik.
sehingga semua bisa melihat dengan baik dengan mudah. Begitu juga Dinas Kesehatan juga dapat mengetahui ketersediaan dan kebutuhan logistik rumah sakit. Ini contohnya kembali lagi Riau, obatnya adalah satuan dihitungnya di sini contohnya ada 242.000 minusnya, ada kebutuhan APD-nya 106.000, alkesnya juga minus 119.000. Jadi disinilah letaknya kita bisa mendistribusikan alkes logistiknya dengan baik. Ketersediaan kebutuhan logistik laboratorium, ini adalah kunci juga, ini adalah mata kita di lapangan. Ternyata di daerah Riau, ternyata reagen PCR-nya kurang. VTM-nya sudah cukup, nasal swab-nya sudah cukup, meskipun sangat rendah di sini untuk perlu disediakan berikutnya. Nah, dashboard Dinas Kesehatan juga bisa melihat bagaimana potensi COVID-19 ini berdasarkan kota dan kabupaten, di mana saja itu menyebarnya, kelompok usianya, dan lain-lain. Bagaimana peran masing-masing institusi yang bersatu ini? Kalau kita mau bersatu melakukan ini adalah kekuatan nasional yang luar biasa besar. Jadi puskesmas, rumah sakit, dan dinkes itu melaporkan identifikasi kasus dan hasil penyelidikan epidemiologi, mengisi seluruh variabelnya, karena itu digunakan untuk analisis nantinya oleh masing-masing daerah, dan data pengiriman spesimen, formulir logistik, koordinasi pelaporan data. Sedangkan laboratorium melakukan pemeriksaan sampel, konfirmasi hasil pemeriksaannya mau positif maupun negatif, mengisi form logistik supaya kalau perlu reagen dan seterusnya bisa terisi dengan cepat, di mana Kementerian Kesehatan melakukan monitoring pelaporan pencatatan data terintegrasi secara nasional dan mengkoordinasi rencana operasionalnya sehingga kita cepat tanggap menghadapi perubahan dinamika di lapangan dan mendampingi proses distribusi logistik serta memberikan rekomendasi PSBB. Jadi rekomendasi PSBB itu pasti harusnya berbasis pada data evidence-based dan dilakukan analisis dengan cepat. Begitu juga peran relawan, TNI, liaison officer, dan gugus tugas daerah. Relawan ini juga membantu Dinkes dalam pelaporan kasus dan penginputan data. TNI-nya mendampingi memastikan bahwa daerah dapat melaporkan data melalui sistem BAJ dengan mengisi dengan tepat, lengkap, berkala, sehingga ini akan menjadi lengkap seluruhnya. Begitu juga gugus tugas pusat dan sistem bersatu lawan COVID, kita bisa memonitor pelaporannya dan bisa memberikan informasi langsung kepada Dinas Kesehatan yang menjadi ujung tombak di depan dan melakukan semua kegiatannya di front line. Ini adalah kami simpulkan sebagai perintah dari Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, bahwa kita perlu satu komando dalam pelaporan Dinas Kesehatan langsung ke gugus tugas melalui sistem bersatu lawan COVID-19. Yang kedua, seluruh institusi yang melakukan penyelidikan epidemiologi dan kontak tracing langsung menginput data ke BLC. Yang ketiga, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota akan menjadi koordinator pelaporan data dari puskesmas, rumah sakit, dan lab di daerahnya masing-masing. Yang keempat, kita menyediakan liaison officer yang bertanggung jawab untuk memastikan kelengkapan data yang diinput ke sistem BLJ dikoordinir oleh gugus tugas daerah termasuk Dinas Kesehatan. Dan yang terakhir adalah disediakan pendamping dari unsur TNI dan gugus tugas daerah di setiap institusi yang memiliki data kasus dan hasil penyelidikan epidemiologi, baik di rumah sakit, Dinas Kesehatan, dan juga puskesmas. Untuk itu, marilah kita bersinergi dan bersatu untuk meningkatkan validitas data, transparansi publik ini penting sekali, dan kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, bukan hanya di tingkat nasional, tapi di tingkat daerah oleh gugus tugas daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Demikian, terima kasih. Pasti kita harus tetap cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Wiku. Tadi paparannya sangat komprehensif dan jelas sekali tentang integrasi data. Dan beberapa hal dapat kita catat tadi bahwa pertama, masalah data integrasi ini menjadi perhatian Presiden, di mana beliau minta semua kementerian lembaga mengirimkan data ke gugus tugas. Dan juga penyebab masalah juga dapat kita catat tadi ada beberapa hal, antara yang adalah tentang dinamisnya data.
COVID ini, dan juga belum terhubungnya data epidemiologi dengan data laboratorium dan data rumah sakit. Juga tujuannya adalah untuk melandaikan kurva penularan, memang perlu data lengkap dan up to date. Baik, Bapak Ibu para peserta Pikon ini, terkait sama dengan upaya kita untuk mensinkronkan data tersebut, mungkin kita perlu mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman di daerah. Silakan Bapak-Bapak dengan catatan bahwa apabila satu orang penanya atau memberikan masukan, yang lainnya harus mematikan speakernya. Silakan Bapak Ibu. Dari barat dulu, ada yang dari Dinkes wilayah barat. Kenapa? Ya. Dari Sumut, ya, Sumut. Ada sini. Atau dari Pulau Jawa, provinsi, ada yang memberikan masukan dari Dinkesnya, silakan. Dinas Kesehatan Kendal. Dari mana? Dinas Kesehatan Kendal. Kendal, Pak. Kabupaten Kendal, Pak. Kabupaten Kendal. Oh, dari Kendal ya, silakan Kendal. Yang lain tolong dimatiin ya, di-mute-kan dulu. Silakan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Jadi kami di lapangan memang yang kita langsung di dalam. Suaranya belum kedengaran ya? Sinyalnya jelek. Dengar Pak? Ya, silakan Pak, sudah. Silakan. Oke. Jadi kami di lapangan dengan data ini sering kadang-kadang berbenturan dengan masyarakat. Karena kadang-kadang masyarakat itu dengan kemampuan mencari data sendiri, dengan asumsi sendiri, akhirnya menaikkan medsos dan itu membuat suasana jadi gaduh. Maaf, Kendal ini suaranya putus-putus. Ya, waduh. Halo. Atau diperbaiki dulu ya, mungkin yang lain dulu. Ya. Yang lain dari mana? Ada yang mau masuk dulu? Ya, ada Dr. ya. Alis. Di mana? Halo. Karawang? Halo, Assalamualaikum. Harus dipencet nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karawang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari gugus tugas Kabupaten Karawang akan menanyakan pertama mengenai username dan password untuk kita menginput data yang barusan. Lalu yang kedua, data yang ada di kami, data untuk OTG, ODP, PDP, dan terkonfirmasi positif, itu berbeda dengan data yang ada di pusat. Bagaimana untuk supaya data yang ada di kami yang real time bisa sama dengan di pusat? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Tampung dulu ya. Oh, iya. Tapi enggak sama. Bapak, Ibu, Kadinkes, Jawa Timur. Assalamualaikum Bapak. Silakan. Dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mau menyampaikan Jawa Timur. bahwa Provinsi Jawa Timur ini kami sehari-hari sudah mempunyai aplikasi yang difasilitasi oleh gugus tugas. Aplikasinya namanya Info COVID-19 Jatim Prov, di mana setiap hari teman-teman puskesmas, rumah sakit itu sudah menginput data melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Sehingga kami setiap hari tinggal mengambil datanya dari situ, dan setelah dideklar Pak Yuri, itu Bu Gubernur mendeklar hasil konfirmasi yang sudah diumumkan oleh Pak Yuri, di mana di situ juga sudah tertera peta sebaran
ODP, PDP, OTG, kasus sembuh dan meninggal. Sehingga kalaupun ada aplikasi lagi dari BNPB, apakah bisa di bridging saja sehingga BNPB bisa mengambil data dari aplikasi yang sudah ada tersebut. Selain itu juga untuk rumah sakit online, setiap hari juga sudah di-input datanya dan diupdate datanya setiap hari. Dan isinya pun hampir sama dengan yang dibutuhkan oleh BNPB tadi. Masukan kami, saran kami, apakah data itu satu pintu saja, teman-teman dari puskesmas dan rumah sakit mungkin tidak perlu menginput lagi, tetapi dengan data yang sudah diinput saja, tetapi BNPB bisa mengambil atau membridging yang sudah ada di Provinsi Jawa Timur. Demikian Bapak saran kami, mudah-mudahan ini bisa diterima. Terima kasih. Ibu Kadinkes Jawa Timur. Saya mohon maaf Bapak, saya Kepala Bidang P2P, Ibu Kepala Dinas sedang perjalanan dari Kepala Bidang P2P ya. Ya. Amin, insya Allah. Enggak, Pak. Baik, Kendal, udah bisa nyambung lagi nggak tadi tuh? Coba lagi deh, tadi terputus. Oh, sudah pergi. Coba ulang lagi Kendal, silakan. Nggak ada suara. Di unmute dulu. Disampaikan oleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bahwa masalah kami kalau PDP dan COVID positif itu yang upload adalah rumah sakit. Ya, akan tetapi kadang-kadang rumah sakit di dalam upload itu campur sama ini jadi nggak nyambung. Nggak bisa juga. Maaf Mas Kendal, nggak bisa nih. Putus-putus. Baik, kita pindah aja ke Halo? Halo, Sultra, Sulawesi Tenggara, Pak. Halo. baik, kalau nggak bisa ya yang lain. Sultra bisa. Sultra. Oh, silakan Sultra. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Di sini kami mau menyampaikan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri untuk pengolahan data itu sudah berjalan dengan koordinasi tentunya dengan BPBD. Kemudian kami juga punya info COVID yang tentunya melalui gugus tugas yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian sejak adanya dinyatakan pandemi, maka gugus tugas membuat penanggung jawab untuk 17 kabupaten kota dari petugas surveillance provinsi, sehingga petugas surveillance provinsi yang dikasih sebagai penanggung jawab masing-masing kabupaten itu akan melingkan data yang ada dari puskesmas dan kabupaten, kemudian masing-masing akan melaporkan secara real time 2 kali sehari, yaitu jam 9 dan jam 5 sore. Nah, itu secara rutin kami lakukan sehingga tidak ada perbedaan data. Kemudian setelah dari gugus tugas itu kami, gugus tugas kesehatan kami sampaikan kepada gugus tugas BPBD. Nah, di situ akan diolah, kemudian dilakukan pemetaan berdasarkan peta sebaran berdasarkan OTG, ODP, PDP, Konfirm. Dan juga sebelum kami merilis data-data tersebut, kami konfirmasi dulu ke pusat sehingga tidak ada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan itu
cepat kami antisipasi. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik lagi kalau ada suatu sistem yang bisa langsung ke puskesmas, kabupaten dan provinsi sehingga datanya tidak terjadi perbedaan di provinsi kami. Saya kira itu Pak yang kami sampaikan untuk pencatatan dan pelaporan data terkait COVID-19 ini. Baik. Dari Kalimantan Selatan. Mari kita dengar dulu ya masukan dari teman-teman yang lain. Oke, dari Saya Pak, boleh Pak? Saya Irfan Pak, boleh? Silakan, dari mana? Saya Irfan dari gugus tugas Provinsi Jawa Barat Pak. Silakan. Pak Irfan. Begini Pak, ya, jadi berdasarkan paparan tadi, kami apresiasi sekali Pak, bahwa sudah ada upaya untuk mengintegrasikan sistem pencatatan perekaman sekaligus nanti pada akhirnya pelaporan untuk pengambilan keputusan. Namun demikian Pak, berdasarkan tayangan yang tadi, kami memberikan usulan Pak, karena salah satu kunci agar kita dapat memutus mata rantai secara cepat dan tertarget, terarah, itu sesungguhnya adalah melakukan kontak tracing yang efektif, Pak. Hanya saja memang saat ini kontak tracing itu berdasarkan definisi operasional di dalam pedoman itu hanya berdasarkan data PDP yang positif. Padahal mungkin sebaiknya daftar kontak itu lebih luas dulu, Pak. Diambil dari PDP dulu saja semuanya. Jadi tidak melihat apakah dia positif atau tidak. Nah, ketika data PDP ini sudah di-entry oleh rumah sakit, dan ini harus diatur sedemikian rupa agar memang bisa terisi, ada kewajiban mengisi rumah sakit ini, paling tidak ini dikaitkan dengan misalnya klaim nanti untuk perawatan, Pak. Itu nanti data PDP itu harus juga terisi dengan daftar kontaknya sebetulnya, Pak. Daftar kontak ini yang menjadi kesulitan selama ini tidak optimal dicari. Jadi terlalu terbatas misalnya hanya dari kalangan keluarga saja misalnya. Padahal kalau dalam situasi yang belum ditetapkan PSBB sebetulnya ini kan masih terlalu mobile ya, orangnya masih mudah bergerak. Sehingga riwayat bertemu dengan seseorang yang pada akhirnya positif itu sebetulnya bisa di mana saja kan Pak, termasuk di alat angkut. Nah, ini yang kemudian harus juga teridentifikasi sebaiknya sejak saat ada di rumah sakit yang ada PDP-nya, karena kan wawancaranya dilakukan terhadap PDP atau mungkin keluarga atau kerabatnya kalau PDP-nya dalam keadaan yang kritis misalnya ya. Tetapi ini penting untuk menginput data OTG, data kontak erat dulu. Di mana kontak erat ini pada akhirnya bisa menjadi OTG, bisa menjadi ODP, atau bahkan PDP di kemudian hari. Sehingga mungkin langkah kuncinya adalah membuat daftar kontak eratnya dulu, dan ini masuk ke dalam sistem sejak di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan gitu misalnya. Saya kira jadi usul saya ada dua, Pak. Satu adalah pasien indeksnya saya usulkan tidak positif COVID, karena kalau menunggu positif COVID perlu waktu lagi kan, misalnya 3 atau 5 hari kemudian, dan pasien kontaknya udah kemana gitu kan, padahal itu yang akan kita cari. Jadi tolong kami usulkan agar diperluas dulu pasien indeksnya adalah PDP, sampai nanti terbukti negatif, baru si OTG yang terdaftarnya bisa di-drop gitu, Pak. Ada mekanisme seperti itu, Pak. Itu, Pak, usul dari kami, Pak. Dan kemudian nanti satu lagi, bahwa data OTG ini, data kontak erat ini kemudian bisa diakses oleh teman-teman yang memantau di lapangan. Jadi teman-teman yang di puskesmas, yang dibantu oleh Babinsa, Babin Kamtipmas itu, bisa secara otomatis mendapatkan suplai data dasar siapa yang menjadi kontak erat
yang kemudian bisa dilakukan pemantauan lebih lanjut terhadap mereka-mereka itu Pak di lapangan. Sehingga memang jadi penting juga puskesmas ini punya akses untuk memantau sekaligus mendapatkan data-data kontak eratnya Pak. Itu mungkin Pak usulannya. Terima kasih. Baik. Ini apa nih? Itu cepat nih. Kontak ini memang. Nah, coba telepon Pak Musalimnya Bapak. Karena ini. Baik, mungkin kita lanjut saja. Yang lain dari timur sana. Halo. 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 Ya. Assalamualaikum. Bengkalis Pak. Bengkalis Provinsi Riau. Silakan, Bengkalis. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Senang sekali dan berbahagia bertemu dengan mitra kami setanah air dalam satu konteks bersatu melawan COVID. Kami ingin menyampaikan beberapa informasi. Pertama bahwa di Kabupaten Bengkalis saat ini tren itu kurvanya sedang menunjukkan menuju ke puncak begitu. Dan kami melakukan ekstra kegiatan yang sangat keras untuk mengawal ini bagaimana jika memang ada kasus itu terdeteksi secara baik. Nah, tadi saya tertarik dengan apa yang dipaparkan Pak Irfan Effendi dari Jawa Barat. Ya, saya menyetujuinya usulan itu bahwa kontak erat itu tidak hanya yang dari rumah sakit, itu kontak eratnya dapat kita lakukan tracing sehingga ini sebagai bentuk antisipasi awal. Karena benar kalau PDP positif itu 3 sampai 4 hari baru nanti. Sementara dalam rentang waktu itu sudah kasusnya bisa kemana-mana. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam paparan Dr. Wiku saya sangat apresiasi dan memang kita harapkan bahwa pola pelaporan data selama ini adalah terpadu sebagaimana yang disampaikan oleh Prof tadi, sehingga pertama validitasnya dan kualitas bisa kita jamin. Yang kedua, yang paling penting adalah bagaimana beban teman-teman kita di lapangan itu, di puskesmas utamanya, itu menjadi mudah. Karena selama ini berbagai format yang dibebankan kepada puskesmas dan dinas dengan segala keterbatasan sumber daya manusia yang ada, ditambah beban yang ekstra dalam melaksanakan tugas-tugas tracing, penyelidikan epidemiologi, dan lain sebagainya itu, sehingga kadang-kadang ada tugas pokok yang penting yang tertunda. Pada intinya Bapak Ibu, kami ingin mendukung dan kita berharap Ketua Gugus Nasional suatu ketetapan, di luar itu tidak gitu. Artinya kita bisa kontrol semua baik di rumah sakit, puskesmas tadi, termasuk juga laboratorium. Terakhir sebagai laporan, kami ingin menyampaikan bahwa kondisi geografis wilayah kami, Kabupaten Bengkalis ini unik Bapak Ibu. Ada daratan, ada kepulauan, 4 kecamatannya berada di kepulauan, berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Iya Pak, sinyal Pak. Kemudian oleh karena itu yang kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alis, pada prinsipnya komit untuk melakukan data yang terintegrasi. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari Maluku belum ada ya? Jawa Tengah, Banyumas. Jawa Tengah? Ya, Banyumas. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Ya, kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas menyampaikan bahwa kami sudah memiliki data real time sebenarnya dengan seluruh teman-teman puskesmas menginput melalui sistem informasi puskesmas yang kami bangun. Jadi datanya memang bergerak real time. Tetapi dengan kami memiliki hambatan atau kendala di mana data ini tidak terintegrasi. Kami mengapresiasi dengan inisiasi adanya aplikasi satu data ini sehingga semua bisa terintegrasi dan pengambil kebijakan bisa melakukan analisis lebih tepat. Nah, tadi mungkin hampir sama, kapan kami bisa menggunakan ini? Kemudian data lama kami bagaimana bisa diintegrasikan? Apakah bisa di-bridging atau tidak? Kemudian
Kemudian kalau saya sendiri berdiskusi dengan teman-teman di kabupaten kota di Jawa Tengah, kami masih memiliki perbedaan persepsi tentang definisi OTG. Nah ini yang mungkin nanti harapan kami jangan sampai kita mengikut data ternyata tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian untuk penggunaan aplikasi ini karena tidak hanya di dinas kesehatan, kami memiliki 39 puskesmas dan 22 rumah sakit di Kabupaten Banyumas dan 10 rumah sakitnya adalah rawan penanganan COVID, sehingga kami butuh user dan akun untuk seluruh lini layanan baik di FKTP maupun FKTL. Ini kapan kami bisa mendapatkan akun itu sehingga kami bisa segera menggunakan aplikasi ini karena ini saya rasa juga bagus sekali untuk mengambil kebijakan di level kabupaten. Kemudian kami juga butuh mungkin ada surat edaran atau yang lain kapan penggunaan aplikasi ini diwajibkan untuk penanganan COVID sehingga kami lebih mudah untuk menginisiasi di lapangan. Kemudian kami juga memiliki program dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, Joko Tonggo, Bapak, di mana di sini gugus COVID di tingkat RT maupun RW sudah dibentuk, dan sehingga data ini apakah dengan aplikasi satu data ini bisa ditarik juga sebagai informasi di level kecamatan maupun desa. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, Banyumas. Ini malah Banyumas sudah sampai RT RW ya. Lanjut, saya rasa mungkin kita tampung satu atau dua penanya. Halo, dari Dinas Kesehatan Kendal, Bapak. Dari mana tadi? Oh, Kendal. Kendal mau coba. Halo, udah Bisa Pak, udah Pak. Bisa. Langsung Pak, monggo Pak. dari Kendal, Pak. Nyuwun sewu. Halo, Kendal Bapak, kembali Kendal. Halo, Kendal kembali. Sudah, bisa lanjut. Ya, jadi Kendal, masalahnya di sini tadi sudah banyak yang mengeluh juga tentang laporan yang PDP dan COVID itu adalah yang upload adalah dari rumah sakit. Nah, kendala kami, kadang-kadang rumah sakit di dalam upload, ternyata pasien itu sudah dirawat lama. Akhirnya kami kebingungan di dalam melakukan intervensi. Di masyarakat sudah geger, akan tetapi kami data belum ada karena belum diupload oleh rumah sakit. Lah ini mohon kepada rumah sakit rujukan untuk kalau ada pasien PDP, segera kami dikomunikasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Sehingga kami di dalam melacak kontak tracing-nya, melakukan intervensinya itu tidak terlambat. Baru saja terjadi, kami sudah ada tambahan satu positif, ternyata setelah kami cek itu bukan positif, itu salah upload. Jadi kami di lapangan juga terjadi benturan dengan masyarakat, dengan keluarga pasien, jadi itu akan menjadikan masalah. Terus yang kedua, konsep Joko Tonggo ini cukup efektif di kami, karena setiap pendatang akan dipantau oleh gugus desa, dalam hal ini dari tingkat RT dan RW. Akan tetapi masalahnya di dalam upload data itu masih jaga ke bidan desa. Jadi bidan desanya kadang-kadang terlalu berat untuk mengupload data dan sebagainya. Itu kendala di lapangan kami, Bapak. Terima kasih. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kendal. Masukannya bagus sekali. Baik, Bapak-Bapak Ibu, mungkin kita dengar dua penanya terakhir ya sebelum kita terakhir dari mana terakhir? Kalsel, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Pak di Kalimantan Selatan kami sedang mengembangkan aplikasi yang juga berapresiasi terhadap laporan yang persis sama karena mengacu kepada pedoman yang ada di Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, pada saat nanti melapor, kami tinggal menyampaikan bridging. Nah, mungkin seperti apa nanti anunya, Pak? Yang perlu kami Nutin aku ngomong, Halo? Lanjut Pak Kalsel. Oke. Jadi aplikasi ini saat ini masih dalam
uji coba, Pak, di mana format-format laporannya persis seperti yang kemarin disampaikan kepada kami yang saat ini sedang diproses dan diisi di kabupaten kota. Oleh karena itu nantinya ini akan menjadi laporan yang terlink begitu dengan aplikasi yang ada di pusat. Kami kira seperti itu, Pak. Baik, Pak Kadinkes, Alsel, masukannya. Terakhir mungkin ya, satu masukan terakhir dari teman-teman dari wilayah timur ada nggak ya? Maluku Utara ataupun Papua Barat? Dia ada NTT. NTT ada. Tidak ada. Halo. Ya, silakan Bu. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak dari NTT Pak. Saya Erlina, KBP 2-nya Dinkes Provinsi NTT. Ya, kami apresiasi ya untuk kerja keras dari gugus tugas nasional untuk bisa melakukan satu data ya untuk COVID ini. Perlu kami informasikan bahwa di provinsi kami sudah hampir 1 bulan, sudah ada aplikasi juga Pak. Nah, aplikasinya itu COVID-19 NTT. Dan sudah kami informasikan ke Kapus Datin untuk di bridging ya datanya karena tinggal diambil dari Excel bisa dipindahkan begitu. Karena kalau kita nanti ulang lagi, memang ini satu pekerjaan yang harus sungguh-sungguh kami selesaikan. Tapi intinya bahwa kami senang karena apa yang di dalam aplikasi yang tadi itu sudah ada juga di kami, Pak. Bahkan sampai GIS-nya. Jadi dengan analisanya yang sudah mirip juga dengan selama ini pusat sampaikan di internet, di web seperti itu, sehingga kami hanya tinggal pembenahan. Jadi mungkin nanti kita sama-sama integrasikan ya Pak ya, supaya data dari gugus tugas NTT ini bisa link langsung dengan pusat. Demikian Pak, terima kasih banyak. Selamat sore. Baik, terima kasih. NTT bagus sekali. Jadi kita sama-sama integrasikan nanti dengan pusat. Baik, Bapak Ibu, mungkin sementara kita sudahi dulu masukan-masukan. Nanti secara detail nanti akan ditindaklanjuti lagi dengan vikon-vikon berikutnya secara teknis oleh Bapak Kapus Dalop kami di Gugus Tugas Nasional. Selanjutnya mungkin dari beberapa masukan-masukan dari daerah ini, mungkin kita minta mungkin kembali Prof. Wiku, mungkin kalau ada tanggapan Prof. Wiku, supaya nanti dalam memulai integrasi ini kita lebih mudah ke depan. Prof. Wiku, silakan Prof. Wiku, ada. Ya, baik. Terima kasih Pak Dodi. Jadi ada 9 pertanyaan atau isu dari 9 daerah. Pertama dari Kabupaten Harawang. Jadi username dan password-nya bisa didapat dengan menuliskan email ke datacovid19@bnpb.go.id. Ini sudah ada di dalam chat yang Bapak Ibu sekalian akses. Jadi saya ulangi lagi emailnya, datacovid19@bnpb.go.id. Atau bisa juga melalui nomor handphone, nanti kita bisa bantu, yaitu 0852 93 93 93 28. Saya ulangi lagi nomor handphone 0852 93 93 93 28. Untuk definisi OTG, ODP, PDP, nanti akan ada pelatihan khusus untuk penggunaan bersatu lawan COVID ini, dan tentunya harus ada keseragaman dalam definisi operasionalnya dan mengisinya. Nanti akan ada pelatihannya. Dan ini juga menjawab pertanyaan dari berbagai daerah tadi yang sudah disampaikan. Untuk
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kabid P2P-nya yang sudah memiliki aplikasi sendiri info.covid Jatim. Sebenarnya sistem ini bisa kompatibel disambungkan melalui API-nya, tapi nanti orang teknis IT-nya saja yang menghandle-nya. Tapi Ibu perlu perhatikan bahwa variabel yang berbeda akan menyebabkan tidak bisa dilakukan seperti ini. Jadi silahkan saja nanti tim teknisnya berbicara, nanti bisa variabel yang sudah dikumpulkan oleh Jawa Timur kita sedot, atau sebaliknya. Tapi yang jelas variabelnya yang kami muat di sini adalah variabel terlengkap yang diperlukan untuk kepentingan spesifik untuk COVID ini. Kemudian untuk Sulawesi Tenggara, isunya adalah semua bisa memasukkan data, ya betul. Jadi semua data bisa dimasukkan sesuai dengan kebutuhannya, yang nanti langsung real time, data tersebut bisa diakses oleh kabupaten kota yang ada di situ, maupun oleh provinsinya. Sedangkan keempat dari gugus tugas Jawa Barat, Pak Irfan, kontak tracing dan daftar kontak, itu memang perlu ODP dan PDP ini harusnya dilakukan tracing karena bisa saja untuk menjadi positif perlu waktu. Jadi memang definisi operasional seperti inilah yang harus seragam seluruh Indonesia untuk jadi satu, nanti akan disampaikan dalam trainingnya, sehingga kita betul-betul bisa melakukan pelacakan dengan baik. Untuk Dinas Kesehatan Bengkalis Riau, terima kasih atas dukungannya. Kembali lagi kami sampaikan, nanti akan ada pelatihannya. Kemudian Kabupaten Banyumas, juga demikian, sama prinsipnya. Kemudian Dinas Kesehatan Kendal, ini sepertinya dengan adanya Jogotongo segala, ini memerlukan sebuah applications yang memudahkan kader kesehatan untuk bisa melakukan tracing atau menginput data. Di dalam Bersatu Lawan COVID ini sudah ada applications-nya yang memudahkan petugas kesehatan untuk menginput datanya di lapangan. Jadi ini semuanya bisa. Begitu juga keinginan Dinas Kesehatan untuk bisa mendapatkan data langsung dari rumah sakit, asal rumah sakitnya menginput data, juga langsung bisa dilihat, sehingga tidak terjadi delay di dalam laporan datanya. Untuk Kalsel, sama, jadi bridging data selama variabelnya sama, bisa dilakukan bridging. Kalau tidak, maka tidak akan bisa. Untuk itu silahkan IT-nya berhubungan dengan kami, untuk bisa diselesaikan dengan segera. Untuk NTT, Kabid P2, Ibu Erlina, dengan aplikasi yang baru, kami perlu sampaikan, seperti tadi sudah dijelaskan, nanti file yang kami presentasikan bisa dikopi oleh Bapak Ibu sekalian. Data yang kami kumpulkan bukan hanya satu komponen, tapi ada 7 komponen yang dikumpulkan, sehingga semuanya itu saling berhubungan. Jadi apabila suatu aplikasi hanya isinya tentang penyelidikan epidemiologi, maka kalau tidak terintegrasi dengan pengiriman spesimen dan pemeriksaan laboratorium, maka informasinya akan sepotong-sepotong, dan nanti kita akan dapat masalah lagi pada saat mengintegrasikan jadi satu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kami mau sampaikan, Presiden sudah mengharapkan dari lama, tahun lalu, bahwa kita sudah memasuki informasi yang 4.0, dan sebenarnya integrasi data COVID ini, kalau boleh kami sampaikan, ini adalah pertama kali kita menggunakan 4.0 di Indonesia karena dipaksa oleh pandemi COVID ini. Jadi Bapak Ibu sekalian harus bersabar dan betul-betul bisa menyatu di dalam kesatuan Indonesia untuk menyatukan data ini, sehingga satu sistem. Kalau kita tidak punya satu sistem, datanya tidak satu, maka nggak bisa dianalisis dengan baik. Karena analisis itu bukan untuk kepentingan akademis. Analisis ini digunakan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Bukan hanya oleh pusat, tetapi juga oleh seluruh daerah. Jadi ini adalah suatu alat navigasi bersama. Demikian tanggapan kami, dan nanti tentang jadwal training dan seluruh detailnya diperlukan, silahkan kirimkan pertanyaannya pada kami, dan nanti pada saat menggunakan datanya juga atau informasinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah dan masing-masing bidang. Sehingga ini adalah data yang memang komprehensif, integrated untuk seluruhnya. Semakin cepat kita input data seperti Kabupaten Rokan Hilir,
semakin bagus informasinya seperti yang tadi kami sampaikan. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Dodi. Baik, terima kasih Prof. Ibu atas pencerahannya, dan pada prinsipnya sebetulnya kita semua sepakat untuk memulai integrasi data ini, dan mulai dari puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, sampai ke gugus tugas di pusat. Mungkin dapat sementara kita simpulkan secara umum, sebelum nanti ditutup oleh Bapak Sekjen Kemenkes. Mungkin saya mau tanyakan dulu kesimpulan kita, yang lain adalah bahwa terkait data ini kita sepakat bahwa satu komando Dinas Kesehatan langsung ke gugus tugas melalui sistem bersatu lawan COVID-19. Kedua, seluruh institusi penyelidikan epidemiologi dan kontak tracing langsung menginput ke data PLC. Dan Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota menjadi koordinator pelaporan data, mulai dari puskesmas, rumah sakit, lab di daerahnya masing-masing. Tentunya disediakan LO untuk memastikan kelengkapan data ini dan proses berlangsung. Jadi di masing-masing sekarang sudah ada LO. Dan nanti beliau-beliau ini akan bersama-sama dengan teman-teman di daerah untuk menyatukan data tersebut. Terakhir adalah disediakannya pendamping dari unsur TNI dan gugus tugas daerah di setiap institusi yang memiliki data kasus dan hasil penyelidikan epidemiologi, baik itu di rumah sakit, kesehatan maupun di puskesmas. Saya rasa mungkin Bapak Ibu, mungkin itu hal-hal yang harus kita sepakati pada Vikon ini, dan segera akan ditindaklanjuti oleh Pusdalog dan Profesor Bibu ke depan. Dan selanjutnya kita berikan waktu kepada Pak Sekjen Kemenkes untuk menutup. Silakan Pak Oscar. Ya, terima kasih Pak Dodi, terima kasih Prof. Wiku, teman-teman dari gugus tugas daerah maupun teman-teman dinas kesehatan. Ya, tadi sudah disampaikan beberapa hal kesimpulan kaitan dengan apa yang secara teknis juga sudah disampaikan oleh Prof. Wiku. Tentunya kita berharap upaya-upaya di dalam pengintegrasian ini memang tidak memakan waktu yang lama, dan tentunya kita juga berharap bahwa upaya-upaya komunikasi antar sektor tadi dapat berjalan secara dinamis. Yang pasti teman-teman daerah, tadi juga saya mencatat beberapa hal berkaitan misalnya dengan Kendal ya, bahwa rumah sakit menginput lebih dulu ternyata penyakitnya berbeda, bukan dari COVID. Nah, tentunya case management di daerah yang dikomandani oleh Dinas Kesehatan Provinsi bersama gugus tugas daerahnya harus cermat dilakukan. Jangan sampai nanti upaya-upaya kita ingin mempercepat, prinsip-prinsip di dalam upaya penata laksanaan kasus kita terabaikan. Artinya jangan sampai data-data yang masuk juga nanti akan menjadi persoalan. Jadi harus ada komunikasi juga antara provinsi dengan kabupaten, ya, kemudian antara gugus tugas daerah dengan dinas kesehatan, kemudian dengan kabupaten, provinsi, dan seterusnya harus secara dinamis dilaksanakan sehingga kecepatan, keakuratan dalam proses case management itu dapat kita pertanggungjawabkan. Karena memang persoalan-persoalan yang berkenaan dengan wabah ini, berkenaan dengan penata laksanaan kasus amat sangat krusial artinya. Untuk itu, dengan kemudahan-kemudahan yang sudah siap disediakan, kemudahan-kemudahan yang sudah disediakan oleh Prof. Wiku dari gugus tugas, saya yakin secara teknologi, secara teknis itu tentunya bisa pasti difasilitasi untuk itu. Nah, dan tentunya kita berharap semua yang sampai ke pusat dapat betul-betul menjadi bagian untuk dipublish yang sesuai dengan keakurasiannya dan kualitas data yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih atas nama pimpinan gugus tugas. Dengan ini saya nyatakan pertemuan kita
cukup sampai di sini. Terima kasih Pak Dodi atas memimpin moderasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri acara cukup kita ini. Terima kasih atas semua masukannya. Salam. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Nah, selamat juga bagi yang berbuka puasa. Terima kasih. Gugus tugas. Makasih, Pak. Selamat sore, izin untuk Bapak dan Ibu. Untuk notulensi, paparan setelah video akan dikirimkan melalui email. Mohon diisi untuk daftar hadir yang telah disediakan di kolom chat. Terima kasih. Ya. NTT. Halo, Da. Terima kasih ya. Ada kabar, Rina? Apa kabar, Ibu? Aduh, senangnya bisa ketemu ya. Selamat buat semua kabit kedua. Maju terus, pantang mundur. Terima kasih. Kalian reunian ya? Oh, Nini. Sudah lama tidak ketemu. Iya, Bu. Ya, dah. Makasih ya. Sampai jumpa. Kami keduanya kan bersingkat terus. Halo. Ya. Oh iya. Waalaikumsalam. Ya. Ini mana? Langsung aja. Sampean nunggu Pak Pak. Halo, nunggu Pak Paryadi. Ya, langsung aja berangkat. Saya. Kesimpulannya kapan pelatihannya? Ya, nanti saya. Atau besok pagi aja, Mas. Besok pagi aja, Mas. Ya. Besok pagi aja. Nah, ya, ayo. Iya. Makasih. Ya. Kalau yang kemarin sudah ketika pada di mana? Kemarin ada Itu yang lihat nggak aku lagi bedakannya. Semua jilbab bedaan. Antibodinya dan memberikan perlindungan ya Bu ya, selamanya ya Bu ya. Yang COVID ini ya enggak. Kayak dengue dan satu ke tidak memberikan perlindungan ke dia juga jadinya.
Iya. Oh, ini. Coba lihat itu. Sekarang harus hati-hati. Soalnya contohnya nih ya, yang pasien positif kemarin, bapaknya itu belum ketahuan. Yang satu ini supir taksi. Gelandangan supir taksi. Tunggu lah. Nih. Mana langsung nih? Ini aja. Hah? Tulis. Hah? Hah? Ya itu go Hah? Belah. Cancel. Kanan. Give feedback. Oh, yang kemarin itu anaknya dari pasien Di sana ini dia. Ini di tengah nih. Ini ada sininya ya. Masuk semuanya. Pak Jayus. Ya, siapa ini? Pak Ferdi nih, Pak Ferdi. Gimana? Pak Ferdi. Ya, gimana Pak Jayus? Sehat. Ini aku nunggu yang satu lagi itu gimana? Apa ya? Pak mana? Pak Wahyu ada? Pak Wahyu lagi keluar sebentar. Ada Pak Imam nih. Oh, Pak Imam. Nah, Pak Imam yang kemarin baru pulang mudik. Aku ketinggalan satu itu. Gimana itu? Nanti dibaca ulang. Dibaca ulang. Error dibaca ulang. Oh, nanti dibaca ulang tuh. Kapan? Tes 1, 2. Rencananya kan hari ini kami anukan itu. Kami clearkan yang diisolasi kan. Tapi karena yang satu belum, kami belum berani itu. Mana ya, mana? Yang sebelah 10 ada hasil. Pak Iman itu Pak Iman tuh. Udah Ya, buka Isman. Iman. Ya Isman Aceh Tengah ya. Itu ambulannya diantar ya hari Minggu ya? Itulah ya. Sampai ngantar. Ada nih Pak Iman Roja ada. Oke. Ada sekalian dengan penyerahan berita acara rumah sakit baru ya? Oh gitu. Hari apa? Minggu? Regional pemanfaatan. Maksudnya kapan Pak? Hari Minggu besok kalau nggak salah ke sana. Pre lah Pak. Ya. Nggak bisa Senin Pak. Minggu jam berapa Pak? Itu Bang Maulana yang berangkat. Oh. Bang Maulana sama tim. Jadi kami nunggu di sini. Pak Jayusman nggak usah nunggu. Orang ini yang nanti tempat Pak Jayusman. Oh. Oke, ketunggu. Jam berapa kira-kira kah? Ya. Jam berapa tuh? Coba koordinasi dengan Maulana nanti coba